Lalu sudah adakah solusi konkret soal tuntutan para driver ojek online terkait tunjangan hari raya ini? Kita akan membahasnya bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Lili Pujiati. Selamat malam Pak Noel, Ibu Lili. Selamat malam Mbak. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Ya. Malam. Baik, pertama-tama mungkin kita ingin tahu dari Pak Noel terlebih dahulu. Pak Noel ingin mengonfirmasi sebenarnya ojol ini kan sifatnya memang kemitraan. Nah, yang ingin kami ketahui bagaimana sih aturan pekerja paruh waktu dengan sistem kemitraan seperti ojol ini kalau menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan? Ya, inilah yang menjadi titik persoalan kita ya, karena sudah beberapa tahun kehadiran pengusaha aplikator ini sebetulnya membuat mereka sepertinya ya menikmati kekosongan regulasi terkait positioning driver ojek online. Karena kata kemitraan ini malah menurut kami ada sebuah kesesatan lah ya, kesesatan yang sangat sulit diterima oleh kawan-kawan driver ojek online. Begitu juga kita sebagai pemerintah. Karena definisi dari kemitraan itu harus sejajar. Pertama itu, kedua saling menguntungkan dan tidak ada sebuah sanksi. Nah ini kan ada sanksi, kemudian soal itu tidak berimbang, kecenderungan aplikator lebih menikmati. Bahkan dari apa yang kami temukan di bawah, perusahaan aplikator ini kecenderungannya menurut kawan-kawan ya, kawan-kawan driver, sangat eksploitatif lah, sampai tadi kalau Bu Lili sampaikan ya mereka seperti budak aplikator atau budak digital. Dan ini menurut kami ya negara lalai selama ini, karena kok sampai ada kekosongan itu. Di sisi lain negara-negara lain udah membuat sebuah regulasi bahwa driver ini adalah pekerja. Bahkan kalau kita merunut dari apa yang menjadi organisasi terbesar buruh, ILO, International Labour Organization, adalah driver ojek online ini adalah pekerja gitu. Dan baik, kita jadi akan membuat regulasi. Seharusnya pekerja tetap begitu ya Pak ya, kalau dari negara-negara lain tetap. Misalnya contohnya Kalau di sini pekerja paruh waktu juga Inggris, tidak masuk Spanyol di kategori ini atau bagaimana? Nah soal itu, nah ini yang menjadi titik celah kawan-kawan dari aplikator untuk mendefinisikan kemitraan itu. Mereka, saya yakin sekali 1.000.000% mereka ingin menghindari kewajiban-kewajiban misalnya tadi THR, antas yang lain-lainnya. Nah itu yang sebetulnya menurut kami itu tidak bagus. Nah disitulah dibutuhkan kehadiran negara, karena negara harus bisa menjadi menjadi penyeimbang. Kalau tidak menjadi penyeimbang, ya negara sifatnya memaksa dengan membuat yang namanya regulasi. Harus dipatuhi oleh siapapun. Baik, jadi kedepannya akan ada regulasi ya. Menarik ini, nanti kita akan coba detailkan regulasi seperti apa baiknya. Tapi kita ingin juga tahu dari Ibu Lili terlebih dahulu, Bu, sebenarnya apa saja tuntutan para ojol ini? Karena tidak hanya soal THR ya, kabarnya ada tuntutan-tuntutan lain yang ingin coba dipenuhi di sini. Bagaimana, Bu? Ya, selamat malam Pak, terima kasih Pak Noel, Pak Wamen. Terus terang Mbak, untuk hari ini tuntutan terdekat kami adalah THR Mbak, karena itu sangat urgent dan sangat penting. Dan kami yang memberikan aplaus kawan-kawan driver ini ke Kementerian Ketenagakerjaan yang tahun ini benar-benar membahas tentang THR ini. Terima kasih juga Pak Menteri, Pak Wamen yang selalu peduli dengan kondisi kawan-kawan driver. Nah untuk itu kami berharap penuh bahwa tahun ini kawan-kawan ini benar, perjuangan kami di Kementerian Tenaga Kerja adalah perjuangan yang terakhir. Yang pasti itu Mbak. Baik, tapi selain THR juga kabarnya ada THR berupa, intinya harus ada THR seperti bukan bahan pokok ya, jadi THR uang begitu. Kemudian juga ada tuntutan cuti bagi driver perempuan saat melahirkan. Nah, sebenarnya apakah memang itu bisa diakomodir seharusnya begitu Bu Lili, kalau dari undang-undang yang ada atau peraturan yang ada saat ini? Kalau dalam peraturan di Undang-Undang 13 itu sudah jelas Mbak, di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sudah jelas. Di situ sudah jelas bahwa cuti melahirkan, cuti hamil, keguguran, menyusui itu sudah ada.
regulasinya sudah ada dan cantelan hukumnya sudah ada di Undang-Undang 13. Nah, cuman kemarin mungkin di era-era kemarin itu tidak pernah dibicarakan. Sehingga mengambang kawan-kawan ini selalu dijalin dengan kata-kata mitra, mitra, dan mitra. Kami berharap dan juga menitipkan nasib kami kepada Kementerian Ketenagakerjaan saat ini. Bahwa satu, Baik. THR itu penting bagi kami. Kedua, kami mensupport Kementerian Ketenagakerjaan, Pak Menteri maupun Pak Wamen yang telah menggulirkan wacana bahwa THR itu wajib diberikan kepada kawan-kawan driver. Yang pasti itu. Dan kami akan terus mengawal. Baik. Baik Bu Lili, kembali lagi saya ingin juga tahu komentar dari Pak Noel di sini. Bapak pernah mengatakan bahwa memang ojek online ini berhak mendapatkan THR di hari raya. Nah, akan seperti apa Pak aturannya dan kapan juga pemerintah berencana merealisasikannya? Ya kalau dari kita secepatnya, sebelum ada Lebaran ada semacam keputusan bersama. Jangan sampai beginilah, kan kita mau semua memiliki jiwa patriotik lah. Mereka kan usaha di Republik ini ya bermental seperti Indonesia, jangan bermental seperti penjajah. Itu kita nggak mau kita sebagai negara membiarkan warga negara ini dieksploitasi di seperti ya mereka seperti apa ya kalau bahasa kawan-kawan driver ini mereka seperti budak aplikator dan kita tidak mau. Yang jelas kami tidak akan membiarkan hal itu terjadi di era kepemimpinan Pak Prabowo, di era kepemimpinan Menteri Yasri dan juga saya sebagai wakil menteri. Pokoknya kami tidak ada urusan dengan apapun yang namanya penindasan. Dan kami Sudah negara coba harus ajak hadir. diskusi aplikator Nah, Pak soal mengenai hal formatnya- ini? Respon aplikator mengenai hal ini bagaimana sejauh ini Pak? Respon dari aplikator sampai apakah detik ini Kemenaker semua sudah coba ajak nggak diskusi? masalah. Kita nggak masalah, mereka cuma nyari waktu momennya. Artinya semua udah pada tahap finalisasi lah ya terkait THR ini. Karena kan mereka minta waktu lah, katanya minta waktu terkait THR. Mereka belum berani bicara tentang THR. Ya sudah, kita bicara titik temunya. Ya udah kalau kalian tidak ngasih THR, kasih namanya bonus hari raya. Lantas kalau tidak bonus hari raya, bantuan hari raya. Dan kita tidak mau itu yang namanya sembako, paket-paket sembako. Kita mau bentuknya uang. Karena kenapa? Ini ada persoalan psikologis. Psikologis driver, psikologis budaya. Bagaimana seorang driver berharap bisa juga merayakan hari raya itu misalnya dengan membelikan anaknya baju, lantas membelikan masakan-masakan ya yang menjadi budaya Indonesia misalnya opor ayam, rendang dan sebagainya. Nah, yang dituntut driver itu kan tidak lebih-lebih, nggak melebihi apapun yang diperkirakan oleh perusahaan ojek online. Inilah mereka itu kan untung besar lah. 9 tahun mau 10 tahun tidak ada regulasi yang mengatur itu. Kita hanya minta sebulan dalam setahun aja. Kalau mereka berat, menurut saya kelewatan itu. Iya, sangat kelewatan. Jadi menurut pandangan kami, tuntutan kawan-kawan driver ojek online harus kita dukung. Nah, tugas negara adalah bagaimana memperjuangkan tuntutan mereka. Itu. Baik, berarti akankah diatur menjadi regulasi begitu? Akan seperti apa kalau iya aturannya Pak? Ya kan aturannya sudah pakai yang Undang-Undang nomor 13 itu aja. Yang sudah ada aja kita, tapi nanti mungkin ada perubahan format karena ini kan industri digital yang baru ya. Berarti kita harus bisa beradaptasi terhadap tatanan yang baru ini terkait industri digital gitu loh. Kan kita jujur bahwa kita ketertinggalan soal regulasi ini. Seharusnya kita malu ini. Negara-negara lain sudah membuat regulasi, bahkan negara yang sangat kapitalistik. Eropa, Inggris, Spanyol, dan beberapa negara yang lainnya. Bahkan Singapura tetangga kita sudah membuat regulasi terkait positioning driver online ini sebagai pekerja, gitu loh. Jangan dimanipulatif lagi, karena gini, mitra itu sejajar, gitu loh. Mitra itu sejajar, dan mitra itu menguntungkan, saling menguntungkan, bukan menguntungkan salah satu pihak. Itu prinsip dari yang namanya kemitraan. Baik, oke. Kembali lagi ke Bu Lili. Bu, sebenarnya kan demo ini bukan yang pertama dilakukan oleh para ojek online ini. Nah, kalau tahun sebelumnya, itu apa solusi dari aplikator, Bu? Kami yang tahun 2023-2024
Itu kami menunggu kebijakan dari Kementerian Tenaga Kerja. Memang kami serahkan ke Kementerian Tenaga Kerja ya Mbak terkait hal ini. Namun mungkin karena kurang gercep atau kurang kepedulian sehingga kasusnya hal THR ini menguap begitu saja. Nah, dengan pemerintahan yang baru ini, Pak Menteri yang baru dan Wamen yang baru, saya pikir ini akan bisa berjalan dengan maksimal, Mbak. Baik THR untuk roda 4, roda 2 maupun kurir. Nah, kita sama-sama pekerja platform ini ya, Mbak. Jadi kami ingin semuanya itu mendapatkan THR. Kawan-kawan roda 4 pun juga akan mendapatkan. Roda 2 dan juga kurir. Jadi sama, Mbak, sama. Mungkin itu. Baik, baik. Pak Menteri, jadi ke depannya, Pak Wamen, apakah nanti ini sistemnya bukan kemitraan lagi atau bagaimana? Ya, ya kemungkinan besar tidak kemitraan lagi. Ini kan soal definisi. Oke, silakan naik kemitraan, tapi dengan kewajiban-kewajiban yang dituntut menjadi harapan kawan-kawan driver, silakan itu dipenuhi, gitu loh. Ini kan kita tahu dimanfaatkan celah kosong ini, kemitraan ini. Menurut saya nih manipulatif sekali lah, gitu loh, dan Baik. sangat merugikan driver ojek online. Kita Baik, tidak kalau mau menurut pakai Kemenaker, kata mitra dengan definisi yang menjadi definisinya aplikator baik. gitu. Kalau menurut Kemenaker, selain hak mereka untuk mendapatkan THR, apalagi yang ingin coba diakomodir untuk permintaan-permintaan dari tuntutan dari para ojek online ini? Yang tadi persis apa yang Bu Lili sampaikan, misalnya cuti hamil, lantas terkait asuransi kecelakaan dan sebagainya, dan itu wajib dan kita harus perjuangkan itu, nggak bisa tidak. Berarti jatuhnya Sekali nanti jadi lagi, di pekerja tetap eranya dong, Pak? apa? Jatuhnya jadi pekerja tetap? Kalau sesuai undang-undang atau bagaimana? Kan gini, ini kan ada pekerja digital gitu loh. Pekerja digital ini kan kita lagi coba kaji supaya nanti kita menemukan formulasi tepatnya gitu loh. Jadi nanti keputusan hukumnya juga bagus, tidak merugikan platform digital, tidak merugikan juga driver. Nah, kita mau cari benang merahnya agar semua pihak ini bisa sama saling senyum itu. Kan kita negara kan harus bisa juga mengakomodir tuntutan kedua belah pihak, tidak juga tuntutan driver juga, tapi juga tuntutan menjadi keinginan juga platform digital. Tapi kita tidak mau posisinya adalah posisi negara tetap bagaimana menjaga warga negara tetap sejahtera. Udah itu prinsipnya, prinsip dasarnya ya. Gitu. Baik. Bu Lili, ada yang ingin ditambahkan, Bu, mengenai tuntutan dari para ojek online ini? Apa harapan dari asosiasi terkait dengan tuntutan para ojek online? Ya, harapan kami, nasib kami titipkan di Kementerian Ketenagakerjaan. Itu aja, Mbak. Baik, baik. Kita akan tunggu nanti bagaimana mekanisme dan dinamikanya ya. Dan juga semoga mungkin dapat segera negosiasi yang baik begitu dengan para aplikator. Terima kasih Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Lili Pujiati atas informasinya di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.